warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel pendidikan bersama saya Kurnia Nongsa Fitri, mahasiswi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sebelum kita lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kurnia Nongsa Fitri dengan NIM 211040352 dari kelas PIAUD B dengan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester 4 Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan matkul Manajemen Administrasi yang akan membahas tentang apa sih manajemen strategi PAUD. Kalau teman-teman pengen tahu, simak video pembelajarannya sampai habis. Manajemen pendidikan adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, manajemen strategi PAUD merupakan suatu metode atau cara dalam mengatur, mengelola, merencanakan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini. Agar PAUD dikelola baik, maka harus memahami 3 hal, yaitu kelembagaan pendidikan, metode pengajaran, dan kurikulum. Ketiga hal tersebut harus dipahami baik secara teoretis dan praktis. Kelembagaan berasal dari kata lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau badan organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan, keilmuan, atau melakukan suatu usaha. Sedangkan kelembagaan itu sendiri adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat yang saling mengikat diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal dan non-formal untuk bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Lembaga pendidikan ada 2, yaitu lembaga pendidikan non-formal dan lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal, segala bentuk kegiatannya diatur dan taat pada pemerintah. Sedangkan lembaga non-formal, segala kegiatannya diatur oleh seseorang yang berkuasa atau orang yang mendirikan lembaga tersebut. Suatu lembaga pendidikan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya penataan, pengaturan, pengelolaan, dan kegiatan lain yang sejenis. Langkah-langkah tersebut harus dikonsepkan secara sistematis. Dalam hal ini, pengelolaan lembaga menitikberatkan pada 4 komponen, yaitu pengelolaan tenaga kerja, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, dan yang terakhir pengelolaan keuangan. Dalam mengajar anak usia dini membutuhkan metode-metode yang unik dan kreatif. Kualitas pendidik sangat menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Oleh karena itu, pendidik harus mampu menguasai setiap metode pengajaran yang harus dilakukan. Dalam tahapan mengajar anak usia dini terdapat beberapa metode mengajar anak usia dini. Yang pertama, yaitu tahapan yang didasarkan pada usia anak. Contohnya, 0-3 tahun, anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di taman bermain. Di sini harus diperhatikan adalah hubungan komunikasi antara guru dengan anak. Yang kedua, ada 5 tahun. Anak diberikan kegiatan yang memberikan kesempatan untuk mengobservasi sesuatu. Yang ketiga, ada 6-12 tahun. Metode pembelajaran ditekankan pada bagaimana anak berpikir kreatif. Kedua, yaitu metode global atau Gens Method. Anak membuat suatu kesimpulan dengan kalimatnya sendiri. Yang ketiga, metode percobaan, yaitu Experimental Method. Di sini mendorong dan memberi kesempatan anak untuk melakukan percobaan sendiri. Keempat, yaitu ada metode Learning by Doing. Kelima, ada pembelajaran bilingual. Dalam hal ini, bahasa ibu tetap menjadi hal yang utama. Namun, sebagai tambahan berkomunikasi anak tentang dunia luas, pendidik dapat memberikan bahasa lain. Misalkan, bahasa Inggris. Bahasa ini diajarkan dengan cara bernyanyi atau hanya sebagai perkenalan saja bagi anak usia dini. Tidak memaksa siswa untuk menghafal atau mempelajari terlalu mendalam.
Pembelajaran bilingual memiliki banyak keuntungan untuk anak usia dini, yaitu terkait dengan intelektual anak. Anak lebih mengenal dunia yang lebih luas dan memiliki kemampuan konseptual dalam memaknai lingkungan sekitarnya. Anak juga memiliki kesadaran bahasa sebagai suatu gejala sosial. Dalam segi pemahaman budaya, anak dapat mengembangkan sikap toleransi terhadap budaya lain yang berbeda. Keenam, yaitu metode Klein-Domen. Metode ini mengajarkan anak untuk membaca. Berikut ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa dipelajari. Yang tahapan pertama yaitu membaca kata-kata tunggal. Untuk tahapan kedua, membaca gabungkan dua kata. Tahapan ketiga yaitu membaca sebuah kalimat sederhana. Yang keempat, membaca kalimat panjang. Yang tahapan kelima sendiri ada membaca buku. Nah, di sini kita akan membahas tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Pada usia 2-4 tahun, anak hanya ingin bermain, melakukan latihan berkelompok, penjelajahan, bertanya, menirukan, dan menciptakan sesuatu. Di usia 5 tahun, anak baik secara fisik maupun kejiwaan sudah siap untuk belajar hal-hal yang tidak sederhana dan berada dalam waktu yang cukup lama di sekolah. Di usia 6 tahun, anak telah mengalami perkembangan dan kecakapan dalam keterampilan fisik. Nah, jadi itu adalah sedikit sekilas tentang manajemen strategi PAUD, bahwa manajemen strategi PAUD sangatlah penting untuk di kelembagaan pendidikan dan persiapan anak untuk bisa masuk ke lembaga pendidikan itu sendiri seperti PAUD, TK, dan RA. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini. Dan see you di vlog pendidikan selanjutnya. Terima kasih.